Di malam Natal, seorang anak kehilangan ayahnya. Di usia muda, ia kehilangan rumah, harapan, dan akhirnya hampir segalanya. Tapi satu hal yang tak pernah ia lepaskan, yaitu mimpi. Mimpinya juga seakan terus menuntunnya hingga ia menginjakan kaki ke sebuah toko pizza kecil bernama Dominic. Dan dari sanalah titik awal perjalanan panjang Domino Pizza dimulai, yang pada akhirnya mampu mengubah segalanya dan menghantarkannya untuk meraih apa yang sebelumnya pernah hilang. Ini adalah cerita tentang bagaimana luka dan kegagalan bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Dari anak yang tak diinginkan menjelma menjadi pengusaha kerajaan pizza bernilai ratusan triliun rupiah. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, bisa support dengan klik tombol like, subscribe, dan apabila ada ide, saran, atau apapun itu, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sebelum memulai kisah bagaimana Domino Pizza ditemukan, kita harus mundur 28 tahun ke belakang, jauh sebelum semuanya dimulai. Tepatnya pada tanggal 25 Maret 1937, Tom McCann lahir di Ann Arbor, Michigan, Amerika Serikat. Pada suatu malam, rumah-rumah tampak meriah dihiasi dengan lampu warna-warni dan diiringi oleh tawa yang saling bersahutan di tiap-tiap rumah. Namun, berbeda dengan Tom, rumahnya justru dipenuhi dengan suara tangis kesedihan dan air mata. Tepat pada malam Natal, Tom harus menerima kenyataan bahwa ia telah ditinggalkan ayahnya untuk selamanya. Kala itu usianya baru beranjak 4 tahun. Kepergian ayahnya membuat kondisi keluarganya semakin sulit. Ditambah ibunya tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak memiliki cukup uang untuk merawat Tom dan juga saudaranya James. Alhasil ibunya membawa dan meninggalkannya di panti asuhan. Apa yang telah dilakukan ibunya membuatnya sangat sedih. Anak kecil seusianya harus tumbuh dengan rasa kehilangan dan kesepian. Tetapi di sisi lain, kondisi ini juga membuatnya terpaksa untuk mulai belajar mandiri sejak dini. Keadaan memaksa Tom untuk menjadi pribadi yang tangguh dan pekerja keras. Meskipun tidak tumbuh dengan keluarga utuh, ia punya tekad kuat untuk mengubah nasibnya lewat kerja keras dan ketekunannya. Singkat cerita, 7 tahun berlalu, ibunya telah mendapatkan pekerjaan yang layak dan memutuskan menjemput Tom dan James ke panti asuhan. Dengan perasaan senang, ia pun pulang dan tinggal bersama ibunya. Selain itu, Tom juga mulai bersekolah di salah satu sekolah Katolik yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya. Dan setiap hari, ia berjalan kaki untuk pergi ke sekolah. Sepulang sekolah, ia juga tidak berdiam diri. Ia bekerja serabutan seperti menjual koran, pekerjaan musiman seperti memetik ceri, bahkan Tom juga memancing dan menjual hasil tangkapannya dari pintu ke pintu. Semua itu ia lakukan hanya untuk membantu ibunya. Namun, entah apa yang terjadi, apa yang telah ia lakukan tidak membuat kondisi keluarganya semakin baik. Justru hubungannya dengan sang ibu semakin retak. Mereka sering bertengkar, sampai akhirnya ibunya kembali mengirim Tom dan James ke panti asuhan. Keputusan tersebut membuat mereka berdua kembali merasakan kesedihan yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Rasa sedih dan kehilangan itu terpanggil kembali. Mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Pada suatu momen, Tom sendiri pernah mengatakan bahwa pengalaman masa kecilnya yang penuh tantangan, termasuk harus hidup terpisah dari ibunya, membuatnya memiliki mental baja dan motivasi kuat untuk sukses agar bisa membantu orang lain. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih layak bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Dan disinilah karakter pekerja keras itu benar-benar terbentuk dan menjadi bekalnya untuk menghadapi masa depan.
Musim dingin tahun 1960. Salju turun dengan deras. Angin terasa menggigit. Tapi di sudut kota kecil bernama Ypsilanti, cahaya hangat menyala dari sebuah toko pizza kecil bernama Dominic. Di dalamnya, dua bersaudara, Tom dan James, sedang menghitung uang pinjaman sebesar $900. Dan hanya itulah modal yang mereka miliki saat itu. Bagi kebanyakan orang, toko itu hanya tempat menjual pizza dan mungkin sebentar lagi akan bangkrut karena sepi pembeli. Namun, Tom melihatnya dengan cara yang berbeda. Ia melihat toko kecil yang nyaris bangkrut itu adalah sebuah peluang. Setelah berdiskusi dengan James, akhirnya dengan uang hasil pinjaman tersebut, mereka memberanikan diri dan sepakat untuk membeli toko kecil tersebut karena Tom yakin toko ini akan menjadi kendaraan untuk mengubah nasib mereka. Dengan sisa modal yang masih mereka miliki, Tom menunjukkan semangat yang sangat membara. Di toko tersebut, dengan antusias ia mulai membagi tugas dengan James. Namun, setelah berjalan beberapa waktu, James seakan tidak mampu mengimbangi semangat dan ambisi dari Tom. Dan tak lama berselang, James akhirnya memutuskan untuk keluar. Ia ingin menjalani hidup dengan tenang. Ia juga menarik semua uangnya dan James lebih memilih menghabiskan uangnya untuk membeli mobil VW bekas. Karena James lebih memilih jalan hidupnya sendiri, secara resmi, toko pizza kecil tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali Tom. Bukannya patah semangat karena kehilangan partner seperjuangan, namun Tom justru semakin leluasa untuk berjuang dan mengambil keputusan. Toko kecil itu seakan menjadi dunianya. Ia tidur, bekerja, berjualan di satu tempat yang sama. Perlahan tapi pasti, toko kecil tersebut mulai bercahaya kembali. Sedikit demi sedikit, ia mulai bisa mengumpulkan uang untuk membuka cabang keduanya. Bahkan, setelah memiliki dua toko, tak lama berselang, tepatnya di tahun 1965, ia resmi membuka cabang ketiganya. Dan di cabang ketiga inilah nama Domino's terucap. Selain itu, lambang dengan 3 titik tersebut akhirnya dipilih sebagai penanda pencapaiannya karena telah memiliki 3 cabang gerai. Dengan pencapaian ini, Tom tidak pernah puas. Selain menambah cabang, ia juga meningkatkan pelayanannya. Kala itu, ia memperkenalkan sebuah layanan yang cukup mengundang kehebohan. Kala itu, Domino's Pizza mengeluarkan semacam slogan, pizza panas dalam 30 menit atau gratis. Dan apa yang dikatakan bukan sekedar slogan, tetapi itu adalah sebuah sumpah, sebuah janji gila yang membuat nama Domino's menjadi perbincangan. Kala itu, Tom menciptakan sebuah sistem bak seperti militer. Ia seakan membuat petanya sendiri, menentukan rute tercepat dan tentunya memasak dengan cepat. Ini bukan hanya soal rasa, ini juga soal kecepatan. Domino's tidak hanya menjual makanan, tetapi di waktu yang bersamaan, mereka seakan menjual waktu. Dan apa yang dilakukan Tom ini membuat Domino's seakan meledak. Dari 3 gerai menjadi 200 gerai, dari satu kota menyebar ke 50 negara. Namun, di setiap pendakian, saat mencapai puncak, hanya turunlah satu-satunya pilihan. Dan itulah yang dialami oleh Domino's. Saat meraih kesuksesan dengan Domino's, Tom seakan terlena. Ia mulai menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Ia mulai membeli pesawat pribadi, membeli tim baseball, dan hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan bisnisnya. Ia mulai tidak fokus dengan perusahaannya. Fokus dan semangat yang dulu seakan mulai memudar. Kualitas makanan mulai menurun, pizza terasa hambar, dan pesaing pun mulai bermunculan. Pasar seakan terus berubah, namun Domino's seakan diam di tempat. Di kondisi ini, Tom duduk termenung sambil melihat laporan keuangan perusahaannya. Di dinding, peta raksasa dengan ribuan titik gerai Domino's terlihat tidak sama lagi. Tatapan dan pikirannya seakan kosong, dan di kondisi inilah Tom mulai sadar dan menyesali apa yang telah ia lakukan. Aku membangun semua ini, tetapi aku kehilangan diriku sendiri.
Setelah perenungan begitu mendalam, akhirnya ia memutuskan untuk mundur dan mencarikan rumah baru untuk Domino's. Tepatnya di tahun 1998, ia akhirnya menjual 93% saham Domino's kepada Bain Capital seharga $1 miliar. Dengan ini, ia pun pamit dari Domino's. Bukan sebagai pecundang, tetapi sebagai seorang pria yang tahu kapan harus berhenti dan menyerahkan tongkat estafet perjuangan Domino's. Dengan uang yang ia miliki, Tom akhirnya pergi dan memilih jalannya sendiri. Ia mulai membangun gereja, sekolah, dan melakukan kegiatan-kegiatan amal. Perlahan, ia meninggalkan dunia bisnis dan mencari jalan ketenangan. Meski Tom telah pergi, tetapi cerita Domino's belum selesai di sini. Setelah resmi berganti nahkoda, Domino's memulai segalanya dari bawah. Kritik, saran, bahkan cacian semuanya diserap dan diperas menjadi sebuah informasi untuk bahan perbaikan. CEO baru berdiri di depan kamera. Dengan keberanian langka, ia berkata, "Kami mendengarkan kalian. Kami gagal, tapi kami akan berubah." Kala itu, Domino's seakan seperti tanah liat yang siap untuk dibentuk oleh kritik dan masukan hingga menghasilkan sebuah karya yang mewakili setiap orang. Dan benar saja, langkah yang dipilih oleh CEO baru benar-benar membuahkan hasil. Penjualan seketika melesat, saham naik, reputasi pun kembali. Dari reruntuhan reputasi, lahirlah Domino's versi baru. Momen ini seakan menjadi titik balik dari Domino's. Gerai-gerai pun terus bermunculan. Hingga hari ini, Domino's telah memiliki lebih dari 21.000 gerai yang berdiri di lebih dari 90 negara. Dengan mengetahui semua ini, sulit mempercayai bahwa semua ini dimulai dari seorang anak yang tidak hanya miskin, tetapi juga tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya. Meski Domino's kini dijalani oleh tangan-tangan baru, tetapi warisan Tom seakan tetap melekat pada setiap gigitan, pelayanan cepat, dan senyum yang keluar dari para pelanggannya. Dan seperti 3 titik di logo pertama Domino's, kisah Tom ini adalah pengingat bahwa terkadang hanya dibutuhkan 3 hal untuk memulai segalanya, yaitu sebuah ide, semangat yang tak pernah padam, dan kecerdasan serta keberanian untuk menghadapi kegagalan. Sekian video kali ini, teruslah mencari makna, selalu bermakna untuk semua. Salam makna kita.